Cerita legenda Putri nan cantik si Boru Natuman di Huta Barat. Gak jauh dari yang ini, yang istrinya adalah Boru Simanjuntak dan mempunyai satu putri, yakni Boru Natumandi. Ketika beranjak dewasa, Boru Natumandi sehari-harinya adalah bertenun. Ada rumah batak dulu, istilahnya loteng. Itulah si Boru Natumandi ini bertenun, dan Boru Natumandi ini juga pintar menari. Namun tidak seperti teman-temannya sebaya dia jarang bermasyarakat dengan teman sebayanya. Dia lebih sibuk bekerja. Nah, perlu kami sampaikan juga, Boru Natumandi ini seorang putri yang cantik, yang ayu, tidak gemuk dan tidak kurus. Dan dia mempunyai rambut yang terurai dari kepala sampai ke kaki, ujung kaki. Dan orang tuanya adalah seorang raja yang terkenal, sehingga banyak raja-raja akibat daripada kecantikan, keramahan, sopan santun daripada si putri Boru Natumandi ini. Banyak sang raja yang ingin meminang menjadi mantunya. Bahkan ada raja-raja bukan hanya dari Silindung, tetapi juga dari Toba, Samosir, Umba, bahkan Angkola juga menyuruh anak-anak raja untuk martandang. Ya, itu martandang tahu ya, martandang menemui sang putri Boru Natumandi tadi. Selalu bila mana ada pemuda tampan, anak-anak raja datang menemui si Boru Natumandi tadi, dia selalu bersikap baik, ramah, direspon dengan baik, bahkan selalu disuguhi makanan. Iko jolo mangat do pertandang naon baru pemula. Jadi pasir dorwani akka pemuda tampan on, naro tu bagasnya orang tua ni Boru Natumandi on, wah, aku akan diterima oleh Boru Natumandi. Namun setelah selesai makan, baru si Boru Natumandi menyatakan kepada pemuda tampan tadi bahwasanya dia belum ada niat untuk berumah tangga, menikah. Nah, selalu kalau begitu usai pulang, orang tua daripada Boru Natumandi ini menanyakan bagaimana tadi Boru, kan dia baik, tampan, anaknya raja, kaya raya. Nah, namun Boru Natumandi menyatakan belum ada rencana untuk menikah. Nah, waktu berjalan terus, ketika dia bertenun, sang ibu mendengar ada suara bahwasanya si Boru Natumandi ini berbicara dengan pria. Nah, si ibu tadi bergerak step by step, perlahan-lahan, tanpa didengar si putri Boru Natumandi mendekatkan kupingnya mendengar siapa tadi teman si Boru Natumandi putrinya itu yang berbicara. Ternyata tidak ada. Dan si sang ibu daripada Boru Natumandi tadi menyatakan kepada suaminya, "Pak, tadi Boru kita seakan-akan ada berbicara dengan pria lain." Datang bapaknya menyatakan, "Wah, enggak, mungkin kau mimpi." Nah, sedangkan mereka berharap agar putrinya ini cepat mendapatkan jodoh. Nah, suatu waktu Putri Natumandi menyatakan bahwasanya dia telah menemukan seorang pemuda tampan yang baik sebagai calon daripada suaminya. Nah, sontak kedua orang tua menyatakan kepada Putri Natumandi, "Tolonglah Boru, tunjukkan sama kami, biar kami kenalan." Nah, suatu waktu sang Boru Natumandi mempertemukan sang
pacarnya ini, calon suaminya itu kepada orang tuanya. Ketika bertemu di rumah itu, dalam hitungan sekejap, ternyata laki-laki itu menghilang. Lelaki itu menghilang. Dan sontak juga ada ular keluar dari rumah tersebut. Nah, orang tua daripada si Bu Ratumandi kaget. Loh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lalu si Bu Ratumandi menyatakan kepada orang tuanya bahwasanya itulah calon suaminya itu. Satukanlah hati dan pikiran Bapak, relakanlah aku pergi dengan ular tersebut. Mendengar itu, kedua orang tuanya, karena ada sejarah orang Batak, apalagi khususnya Huta Barat, nabur judo Huta Barat merburu. Ya, ini harus kalian ingat, Huta Barat, kalau ada keluarga kita Huta Barat, beda orang tua marga Huta Barat memperlakukan anaknya dengan burunya. Lebih disayangi si siapanya. Jadi ketika Bu Ratumandi menyatakan bahwasanya itulah calon suaminya, itulah calon hela orang tuanya tidak berani berbicara apa lagi. Nah, setelah itu Bu Ratumandi menyatakan hasratnya kepada kedua orang tuanya bahwasanya mereka nantinya akan pergi. Namun sebelum pergi, mereka menaburi sekam-sekam dari mulai rumah sampai ke pintu liang. Nah, mereka mengikuti, kedua orang tuanya mengikuti, dan saudara-saudaranya juga orang kampung juga mengikuti. Ternyata tiba di pintu gua, mereka nggak sanggup lagi karena udah malam, mereka kembali lagi. Dan ada pesan daripada Bu Ratumandi kepada kedua orang tuanya, dalam waktu 7 hari 7 malam ada bakul, ampang ada bakul, itu jangan dibuka. Karena itulah nantinya menjadi mas kawin mereka. 7 hari 7 malam. Nah, ternyata 1 hari menjelang hari H, ada saudara Bu Ratumandi yang penasaran membuka di dalam bakul itu apa. Karena tadinya Bu Ratumandi menyatakan kepada orang tuanya bahwa dalam bakul itu nantinya akan ada emas besar. Itulah mas kawin daripada mereka untuk kedua orang tuanya. Namun H-1 ada saudara-saudara Bu Ratumandi yang penasaran. Mereka membuka bakul itu. Ternyata di dalam masih sekam, belum berbentuk emas. Pada malamnya mimpilah kedua orang tua daripada Bu Ratumandi. Karena apa dikatakan Bu Ratumandi tadi tidak disepakati. Artinya 7 hari 7 malam sebenarnya baru bisa dibuka, baru dia berbentuk emas. Ternyata H-1 saudara daripada Bu Ratumandi membuka. Sehingga di legenda ini yang kami ketahui, sekam itu tidak menjadi emas. Nah, singkat cerita, walaupun masyarakat hampir tiap hari pada saat itu juga makan, diberi makanan. Nah, singkat cerita, ini yang kami baca daripada beberapa referensi dan komunikasi dengan tua-tua dari Huta Barat yang tinggal di sini. Karena ular, ternyata suaminya, ada opini yang mengatakan bahwasanya inilah yang terakhir, dan mereka meminta kepada Yang Maha Kuasa, orang tua kampung situ dan keluarganya, inilah akhir, bahwasanya jangan lagi ada Bu Huta Barat yang cantik kawin dengan ular. Jadi kalau liang ini bisa tembus sampai ke Toba, dan pangkalannya juga bisa ke penyambungan. Nah, sampai sekarang itu kan pada saat sebelum ada agama ya, kepercayaan ya dulu ya, masih masyarakat masih kental dengan ajaran Spelebegu ya, masih. Namun hingga kini juga banyak juga masyarakat di luar daripada Silindung ini yang datang ziarah ke tempat itu.
Bahkan ada yang mau ngambil kepala desa mampir kemari, ada membuat anggota DPRD, bahkan yang sakit juga mampir kemari. Jadi saya ingin cerita sedikit tentang ketika kami berkunjung dengan Irma Huta Barat kemarin. Ini Bapak Ibu dan adik-adik kami juga, ini baru dibuka dulu dari provinsi ini ya, tahun yang lalu 200 juta ini. Nah, Bapak Ibu, adik-adik kami, ini pingsan di dalam. Jadi mungkin ini akibat daripada belerang. Jadi kalau kita juga masuk sini, kita akan diserang. Jadi mungkin kita hanya bisa di tangannya aja mungkin. Dan ini ada syaratnya loh. Ada syaratnya. Kita harus pakai ulos, pakai mandar, sarung, dan begitu ada perhiasan, kalung, gelang, ini harus ditanggalkan, dibuka. Nah, jadi saat ini ya kita kan sudah punya agama, sudah punya kepercayaan. Ya katakanlah yang saya utarakan tadi mungkin ya sedikit yang saya tahu ya. Ini saya bilang tadi melalui referensi dan komunikasi dengan orang tua. Cuman ini hanya legenda, ya legenda. Artinya karena kita sekarang sudah mempunyai kepercayaan iman, ya agama. Ya jangan terlalu yakin lah, jangan terlalu yakin, ya. Karena sekarang ya yang Maha Kuasa terus dari Jakarta juga, ya. Jadi itulah sedikit Bapak Ibu guru anak-anak kami sekalian yang bisa kami utarakan. Bila mana ada tutur kata kami yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi kami mohon kepada pihak provinsi dalam hal ini Dinas Pariwisata agar ini bisa jadi cagar budaya. Sudah Pak, cagar budaya. Ya. Dan apa-apa saja nanti yang perlu juga dibenahi Bu. Di rencana kita ini harus bisa menjadi income Punguan Huta Barat sebenarnya.